kajian di sana. Bagi beberapa yang mau tanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator dan saya. Saya akan terkesan disampaikan tentang maksudnya dan banyak hal yang disampaikan tadi yang ada istilah. Semoga kita banyak sekali mungkin hilang ya, tidak sadar yang kita anggap biasa, tapi ternyata itu sesuatu yang dosa besar. Ini ada satu hal yang dikatakan, kalau tadi ada istilah Takhris. Yang saya umpamakan ini kan banyak sekali ya, yang sudah terlaksana di negara kita, misalnya perlombaan bela diri. Iya, kan kita tuh banyak berekuatan mengamankan apa itu kita. Itu gimana hukumnya? Ya, tadi binatang menangkap binatang aja nggak boleh. Ini manusia mau itu, mau silat. Ya, dan satu hal lagi, atletnya sendiri, dia dari perempat itu dapat hadiah. Ya, satu hal yang dilakukan yang ini tadi masuk kata berkali, sementara dapat hadiah, dapat uang atau dapat yang untuk yang lain. Nah itu gimana ini? Nah, dan yang paling penting tadi, istrinya seperti menteri olahraga. Mereka juga banyak olahraga yang mereka kelola. Nah, dan dia mungkin salah satu sponsor keamanan atau kegiatan yang ada berhubungan. Nah itu bagaimana kalau seandainya sebagai menteri, ini hukumnya apa? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami perjelas dengan keterangan di dalamnya banyak. Wa takhris al-ighra bainal qaum. Yang dikatakan takhsis adalah al-ighra. Al-ighra itu dia adalah motivasi ataupun memprovokasi dalamnya, memprovokasi ya. Bainal qaum, di antara kaum. Min ghairi naqlil qaul, meskipun tanpa memindahkan ucapan itu sendiri. Wa kadza, begitu juga al-ighra bainal baim. Begitu juga haram ataupun maksiat adalah ighra. Ighra kembali lagi adalah memotivasi antar hewan-hewan itu. Walidalika asara al-musannaf biqul walau bainal bahim. Kal jawamis, seperti kerbau-kerbau. Wal ghanam, ataupun kambing. Wa bithlu dzalik igra'ul kalbi, begitu juga misalkan anjing, alal adami, awil ghanam dan lain sebagainya. Itu adalah diantaranya seperti itu. Kemudian nanti kalau kaidahnya itu sudah menjadi haram ya siapapun yang ikut andil ya sebenarnya terkena hukum haram ya. Ini kalau istilahnya kaidah, kembali kepada kaidah ya. Jangankan nanti yang ikut andil dengan terjadinya maksiat itu sendiri. Ketika kita melihat maksiat saja harus ingkar. Kalau tidak ingkar kita ikut terkena dosanya. Jadi dalam bahasa kaidah fikih itu adalah ar-ridho bil maksiat. Ketika kita merasa ridho, merasa senang dengan terjadinya suatu kemaksiatan, baik maksiat itu terjadi pada diri kita sendiri ataupun dari orang lain, maka kita ikut terkena dosanya. Di dalam kitab ini juga, dalam keterangan yang lalu ada al-farah. Di dalam hati merasa senang dengan terjadinya suatu maksiat, itu kita terkena dosa. Termasuk maksiatul qalbi gitu. Itu mungkin diantaranya demikian Pak ya. Jadi kalau sudah menjadi kaidah itu adalah perbuatan yang haram, maka setiap yang andil di dalam perbuatan itu maka akan terkena hukum haram. Jangankan yang andil, yang ridho saja juga ikut terkena hukum haram. Jadi semuanya ikut haram. Kemudian ada kaitannya dengan masalah hasilnya, itu ada ini ungkapan. Kami tidak menentukan apakah itu haram dan tidaknya. Tetapi ada ungkapan hukum fikih ataupun kaidah fikih itu adalah al-wasail hukmul maqasid, ataupun dibalik mafhum mukhalafah. Jadi adalah wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Tujuan ini ya berarti wasilahnya. Kalau wasilahnya itu haram ya akhirnya menjadi haram.
Kalau wasilahnya haram, nanti akhirnya menjadi haram. Akhirnya haram, wasilahnya ikut menjadi haram. Jadi mungkin dari kalau di apa cina di mafhum khulafa mungkin. Kalau ini Pak, tinju itu termasuk haram nggak? Iya tadi la dzarara wala dzirara. Kaidah fikih kaitannya dengan apapun bentuknya, ketika ada dzaror itu hukumnya haram. Kalau orang dipukul itu kan ya tetap sakit. Meskipun orang itu kebal ya gimana juga dipukul ya sakit. Sakit itu dzaror. Nah, dzaror itu haram. Izin bertanya-tanya. Sering kita kan mendengar ini masalah ghibah dan fitnah. Katanya kalau ghibah sama saja menceritakan keburukan orang lain. Itu sama memakan bangkai saudaranya. Pertanyaan saya apa yang dimaksud dengan memakan bangkai saudaranya? Terus masalah fitnah, sering juga kita mendengarkan fitnah itu ada yang lebih kejam daripada membunuh. Kalau membunuh kan tidak pasti memang kejam kan, karena menghilangkan nyawa seseorang. Tapi kalau fitnah kan tidak menghilangkan nyawa seseorang. Tapi kenapa dia sebut dia bekerja memperjelaskan mengenai ini? Terima kasih. Jadi di dalam ayat Allah itu malah yang yang menjelaskan apa jana orang ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Tetapi maksud dari ayat tersebut adalah fakarihtumu, itu maksudnya Pak ya. Adalah fakarihtumu. Maksudnya adalah Allah mengibaratkan apa seperti itu supaya kita benar-benar sangat takut dengan ghibah, sangat benci dengan perbuatan ghibah. Jadi, ya satu contoh gambaran secara akal sehat namanya. Akal sehat kita disuruh makan bangkai saudara kita yang sudah mati kan tidak mungkin mau. Ya begitu juga ghibah itu seperti itu. Jangan sekali-kali mau ghibah. Jadi mungkin nih ibarat kalimat apa jana ayat Al-Qur'annya itu seperti itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Jangan sekali-kali kalian semuanya ghibah. Nah, terantara kemudian apakah kamu suka, ini bahasanya Allah, pertanyaan, apakah kamu suka makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Itu gambaran adalah penekanan supaya kita benar-benar takut ataupun tidak suka untuk melakukan ghibah itu sendiri. Itu diibaratkan makan bangkai saudara kita. Memang di dalam ayat Al-Qur'an itu ada dua kalimat, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kemudian yang lagi ada wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya. Jadi adalah mungkin dosanya meskipun tuntutan ataupun efek dari fitnah itu lebih besar. Kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan maksiat yang mulut, kita ini berhadapan itu kan persaksian, artinya berucap bahwa saya bersaksi kepada Tuhan, kepada Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah syahadat, artinya ucapan mulut. Namun ketika kita tidak mengerti terhadap apa itu, bagaimana kita tidak tahu apakah itu termasuk dalam kemaksiatan mulut atau bagaimana kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat itu hukumnya haram. Haram. Maaf. Itu adalah wajib. Kalau orang kafir mengucapkan kata itu fauron, seketika sebenarnya. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang Islam, maka wajib mengucapkan dua kalimat syahadat dalam setiap sholat. Ketika waktu sholat itu istilahnya tasyahud, itu adalah tahiyat ataupun tasyahud itu wajib ya. Kemudian kaitannya dengan masalah mengerti dan tidaknya, itu adalah nanti untuk pengembangan peningkatan suatu kualitas. Akan tetapi itu menjadi hukum baku, harus diucapkan, mau tidak mau ya harus diucapkan. Bahkan hukum juga nanti tergantung pada itu sendiri. Kalau orang kafir, meskipun dia percaya
kepada Allah, kalau dia tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak dihukumi Islam meskipun hatinya yakin, percaya. Karena itu menjadi aturan baku tadi ya. Menjadi aturan baku dua kalimat yang memang harus diucapkan. Jadi itu bukan bagian dari maksiat, bahkan menjadi suatu kewajiban, bagi suatu yang harus diucapkan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas, bisa meresapi dan bisa membuat keimanan itu lebih tinggi, lebih kuat, memang harus difahami apa maksud itu sendiri gitu ya. Assalamualaikum Pak Edi, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf pertanyaannya agak melenceng dari tema Pak Edi. Pertanyaan saya, mana yang harus didahulukan, sholat isya berjamaah di masjid atau undangan setelah pada maghrib? Bagi laki-laki yang memang dianjurkan berjamaah di masjid, karena biasanya acara belum selesai pada waktu masuk waktu isya. Terima kasih Pak Edi. Ibu-ibu ya itu. Terima kasih. Problem itu Bu ya. Ini memang problem di masyarakat. Cuma kami tidak nanti disolusikan ataupun dimusyawarahkan pihak pengurus masjid tadi. Jadi isinya gini ya. Kita mendatangi undangan atau melakukan undangan yasinan itu hukumnya sunat. Kemudian menyegerakan sholat itu juga hukumnya asal mulanya demikian. Ya sama-sama sunat, sama-sama sunat. Cuma nanti kalau kita melakukan yasinan, undangan, kemudian akhirnya masjid tutup, tidak ada yang jamaah, akhirnya terkena dosa semua. Karena fardu kifayahnya tertinggal. Problemnya di situ. Jadi kaitannya hukumnya sama. Jadi kita yasinan itu hukumnya sunat. Membaca yasin, mendatangi undangan yasinan itu hukumnya sunat saja. Terkecuali kalau walimatul aras itu lain lagi. Tapi itu adalah hukumnya sunat. Kemudian menyegerakan sholat ketika awal waktu itu juga hukumnya sunat, bukan wajib. Kalau sholatnya wajib, tapi menyegerakan sholatnya itu hukumnya Jadi ya sama, seimbang. Ya nanti solusinya apa di dulu. Kalau di prioritas Pak ya? Bisa Pak di prioritas? Di prioritas. Yang tadi adalah kalau memang sekiranya nanti ada resiko tidak ada yang jamaah di masjid, ya sebaiknya ada prioritas supaya darul mafasid. Jadi iya. Jadi istilah kaidah, ini kaidah fikihnya ada gini. Darul mafasid muqaddamun min jalbil masoleh. Jadi sekiranya nanti kita tidak melakukan itu kok tertimbul suatu mafasid, maka kita harus mengutamakan menghindari fitnah daripada kita mengejar suatu keutamaan. Mengejar keutamaan itu baik, tetapi jangan sampai menimbulkan fitnah, itu Pak ya. Tetapi kalau nanti ada tumburan mengejar mengejar fadilah, keutamaan, tapi ketika mengejar itu kok ada fitnah, maka justru kita harus menggugurkan mengejar keutamaan. Lebih baik menghindari fitnah. Mungkin tadi Pak Ustaz, kan ini kebiasaan menjelang Ramadan. Kadang-kadang kan habis maghrib, habis isya itu ada hari kedua. Tapi biasanya imam yang memimpin acara itu tetap, jadi artinya tetap melaksanakan berjamaah, cuma agak tertunda. Biasanya setengah 8 isya, dia agak sedikit mundur. Tapi habis itu ke masjid berjamaah. Kalau seperti itu tidak ada masalah menurut Pak ya. Jadi istilahnya seandainya kita tetap fokus dalam acara itu, kemudian jamaahnya mundur sedikit, itu tidak ada masalah sebenarnya Pak. Berarti mendapat kedua-duanya. Berarti memenuhi undangannya, karena yasinan ya memenuhi undangannya sunnah, malah sholat di awal waktu juga sunnah. Menyegerakan sholat di awal waktu juga hukumnya sunat. Kalau sholatnya wajib loh, jangan salah lupa.
Sirik, Bapak, masih ada Pak? Yes. Ya ini mengenai sholat sama keyakinan saya. Memang ini umum. Mungkin pertanyaan ibu tadi itu yang lebih penting yang mana? Mungkin kan itu. Walaupun tanya ini ngomong sama-sama sunnah, tapi kan sunnah juga ada dua, sunnah muakkad sama sunnah ghairu muakkad. Kira-kira antara keyakinan sama sholat ini mana yang harus diutamakan? Jadi perlu kepastian di sini agar yang sunnah sama-sama sunnah tadi itu mestinya harus ada yang diutamakan sunnahnya, apa sunnah yang muakkad atau sunnah yang ghairu muakkad. Kira-kira seperti itu mungkin nih saya tanggapi pertanyaan ibu tadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kami juga tidak berani menentukan muakatnya, Pak ya, karena tidak ada kaidah bakunya dalam fikih mendatangi undangan atau cuma nanti hukumnya malah lebih lebih melebar. Melebarnya adalah nanti ada timbul fitnah dan tidaknya itu juga menjadi suatu pertimbangan. Suatu contoh misalkan adalah kita doa, pas undangan doa ada adzan, kemudian orang tidak ada yang makan, semuanya pergi wajib. Kan timbul fitnah menyakiti perasaan yang punya ruh. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Makanya kami tidak karena hukum sosial itu nanti adalah yang menentukan itu kebaikan uruf di situ gitu Pak, bukan menjadi hukum baku. Mungkin itu aja. Ya mungkin yang saya sampaikan adalah pemain kuasa ART atau masih berlaku apa yang berbeda sisa sepakati itu bisa ya. Oke, lanjut pertanyaan yang lain ya dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Yai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Pak Yai, bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah bertahun-tahun bahkan lupa berapa banyaknya puasa yang sudah tertinggal? Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini kaidah Pak ya, kaidah baku. Meskipun nanti ya pokoknya ihtiyat gitu. Kalau kaidah baku semestinya adalah mengkodoni puasa apabila sudah terlewatkan tahunnya, itu sebenarnya ada denda. Semestinya ada denda dalam fikih. Nah, kemudian denda itu berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun juga. Ini kaidah tapi ya Pak ya. Jadi suatu contoh misalkan gini, kita punya hutang puasa 5 hari saja. Tetapi 5 hari ini sudah 10 tahun yang lalu misalkan. Maka kita wajib membayar qadha puasa 5 hari. Kemudian ada denda setiap tahunnya 1 mud, 1 kewajiban, 1 puasa, 1 mud. Berarti kalau 5 kali 10 karena sudah lewat sampai 10 tahun. Itu kalau kaidahnya sebenarnya demikian. Satu mud itu sekitar 8 on ya. 8 on. Istilahnya jatah makan 1 hari semestinya. Jadi inilah wallahu alam ya. Jadi istilahnya kalau 1 mud itu dalam fikih itu istilahnya dulu adalah gini. Jatah suami memberi nafkah istrinya. Kalau orang itu fakir itu 1 mud. Kalau orang itu sedang itu 1 mud setengah. Kalau orang itu kaya 2 mud. Itu adalah sebenarnya ukuran nafkah. Cuma istilahnya kalau ditimbang itu adalah sekitar 8 on. Yang mungkin puasa tadi. Kalau seandainya kan kita nggak tahu sampai kali berapa banyak kita bakal puasa, mungkin setelah kali kan. Nah, sementara mungkin sekarang kita udah tua, udah mengamalkan Senin itu bisa nggak niatnya itu di ini kan supaya kotor? Iya, sebaiknya malah demikian Pak ya. Jadi kalau sekiranya kita masih meyakini punya hutang, sebaiknya jangan sunat, tetapi pokoknya qadha. Jadi kalau sekiranya kita masih meyakini ada hutangnya, sebaiknya tidak perlu puasa qadha saja, qadha.
Maka juga ini kaidah tapi banyak tapi apa problem lagi. Satu contoh misalkan adalah ketika waktu muda kita itu banyak ketinggalan sholat, semestinya kita tidak boleh memperbanyak sunat, Pak. Tetapi kita harus prioritas qadha, semestinya kaidahnya. Karena qadha ini wajib, sedangkan sunat itu tidak dilakukan tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak diqadha malah dosa. Semestinya ini kaidahnya demikian. Cuma ya problem lagi kita adalah sudah tidak tahu berapa. Tapi ya tadi Pak ya, pokoknya istilahnya kita ikhtiarnya tadi, selagi kita masih mempunyai keyakinan ada hutang, sebaiknya adalah kita qadha. Kita qadha gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Pak Yai, berkaitan dengan ucapan insya Allah tadi, kalau seandainya kita diundang memang sudah ada niat nggak datang kan, jangan kalau bisa langsung tegas untuk minta maaf tidak bisa menghadiri. Tapi kalau dalam keadaan masih ragu gitu Pak Yai, misalnya kita ini ragu kan, apa boleh nggak kita ucapkan insya Allah itu, maksudnya masih ragu kan apa nanti bisa datang atau enggak, dengan ada nanti pasti waktunya atau ada pertimbangan yang lain gitu kan, ada undangan lain atau ada keperluan lain itu saya ragu. Iya. Jadi kalau memang apa jana, tadi kami gambarkan adalah ketika orang itu yakin apa jenis di dalam hati Pak ya. Di dalam hati ketika pas akad itu apa jana, di dalam hati memang tidak datang. Nah, maka sebaiknya jangan insya Allah. Nah, berarti kita telah menyembunyikan sesuatu istilahnya. Tetapi kalau sekiranya masih ada suatu keraguan-keraguan, ya memang etikanya insya Allah. Karena jadi bahkan ini kalau kajian tasawuf kalau ada orang berjanji kemudian memastikan diri tanpa mengucapkan kalimat insya Allah, itu malah orang itu dianggap orang yang di su'ul adab terhadap Allah. Orang itu adalah kurang ajar terhadap Allah. Karena pada hakikatnya adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu wada. Jadi manusia itu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok hari, apa yang akan dilakukannya. Maka harus insya Allah. Ketika dia tidak insya Allah memastikan diri, berarti dia mendahului kehendak Allah itu ya. Malah harus memang jadi kan. Kalau kewenangan juga, kita yang utamanya itu mendahulukan orang yang mengundang pertama atau mendahulukan orang yang terdekat dia. Ya kalau kaidahnya kita sudah menyanggupi, ya harus yang pertama. Iya, saudara. Jadi kalau prioritas banyak. Jadi adalah kalau memang adalah kita sudah menyanggupi undangan jauh, ya, kemudian ada orang yang dekat apa jana mengundang, ya tetap harus yang kejauh. Terkecuali kalau kita menggugur apa jana minta izin yang dari yang jauh tadi adalah untuk datang ke tempat, tetapi semestinya haknya tetap ke sana dulu karena kita sudah menyanggupi. Tadi saya mau bertanya, apakah uang fidyah puasa bisa kita bayarkan dengan memberikan buka puasa untuk berbuka orang-orang yang sholat di masjid, atau harus kita kasih sama orang fakir? Terima kasih. Jadi kalau fidyah itu malah lebih harus hati-hati. Karena kalau fidyah tasarrufnya hanya miskin. Miskin kalau fikir itu adalah aula, tapi sebenarnya tidak boleh kepada yang lain. Ya. Jadi di dalam ayat karena ta'amu miskin, fa fidyatu ta'amu fidyah itu harus diterima orang miskin. Kalau fakir boleh karena fakir itu ada aula minal lebih butuh daripada yang Tetapi kalau untuk yang lain tidak bisa. Tidak bisa. Lain kalau zakat malah lebih banyak. Asraf itu masih banyak. Tetapi kalau fidyah sebenarnya harus miskin. Harus miskin.
Terima kasih Pak Kiai. Saya menanggapi apa yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini, walaupun di luar konteks yang Pak Kiai katakan dalam masyarakat kisah tadi. Yang pertama kasus Pak, studi kasus. Mungkin pertanyaan dari ibu-ibu tadi, curahan hati sambil sholat imamnya ada, imamnya yasinan kalau di tempat tunangan. Mungkin perlu peninggalan untuk kita. Kalau memang fardu kifayah itu menjadi masalah, yang dibaca tunangan, yasinan atau tahlilan atau syukuran atau doa apapun sedekah di tempat yang lain, itu perlu perhatian khusus dari pengurus masjid. Ya, kalau memang ada kasus pas ibu dan saya tidak terima, mungkin itu boleh, maka terlepas pertanyaan ibu tadi. Nah, menyikapi hal ini mungkin ada peninggalan dari Pak Kiai, seharusnya bagaimana pengurus masjid mencari solusi untuk ini. Karena di sini ada 6 RT, kadang-kadang memang berbenturan, undangan ada di 2 RT, bahkan ada 3 RT, sehingga yang di masjid yang biasa imam, mungkin Pak Imam juga keundangan pas waktu dan tidak lagi pada satu jemaah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yang disampaikan Pak Yai tadi mengenai masalah foto sholat. Ya, foto sholat mungkin kita selama ini termasuk kita yang orang awam dan mengerti macam mana cara foto sholat. Kalau dipikir dari umur 16 tahun atau 15 tahun saat kita balik sampai umur kita sekarang, mungkin banyak meninggalkan sholat yang waktu itu. Nah, saya pernah menemukan di sebuah pengajian tasawuf mereka, kalau mereka mengkodokkan sholat setelah sholat subuh itu pakai 5 sholat 5 waktu mengkodokkan. Apakah itu bagian tuntunan dari kodok sholat, atau saya juga pernah menemukan setiap selesai sholat waktu dia mengkodokkan sholatnya setelah sholat subuh. Kok sholat lagi? Saya tanya, oh saya sholat subuh kodok Pak. Setelah sholat isya, kok sholat isya lagi? Saya sholat kodok isya umum. Yang kata kodok apa? Kodok umum. Saya tidak tahu berapa banyak dan berapa kali sholatnya saya tinggalkan. Nah, mungkin pencerahan dari Pak Yai, apakah benar pola kodok seperti itu, atau ada cara kodok lain untuk meninggalkan sholat yang tertinggal dari mulai kita balik hingga umur kita saat ini. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada teori kodok yang baku, tidak ada Pak ya. Malah sebenarnya kalau teori bakunya itu jarang menjadi perhatian. Jadi karena teori baku itu sebenarnya adalah kaitannya dengan masalah kodok. Kalau dia meninggalkannya bukan karena udzur, teori bakunya harus segera. Kalau dia ketinggalan meninggalkannya itu ada udzur, boleh nanti. Itu yang teori bakunya. Cuma nanti tadi yang digambarkan tadi adalah mungkin hanya teori supaya menghitungnya lebih mudah gitu ya. Jadi hanya memperkirakan perhitungan itu lebih mudah. Mungkin hanya itu kaitannya. Tapi kalau teori bakunya tidak ada. Karena yang dikatakan qadha itu ya pada dasarnya adalah menjalankan sholat di luar waktu yang telah ditentukan. Itu adalah qadha. Dilakukan kapanpun ketika orang itu melakukan sholat di luar waktu yang telah ditentukan berarti qadha. Yang pertama tadi kami tidak bisa menjawab. Kembali lagi tadi ya Pak ya. Pokoknya kaidahnya tadi, ketika seandainya nanti adalah undangan semua, kemudian tidak ada jamaah di masjid, berarti timbullah dosa meninggalkan fardu kifayah. Dan ibu-ibu tidak bisa menggantikan Pak. Yang menggugurkan fardu kifayah kaitannya jamaah itu laki-laki. Meskipun ibu-ibu jamaah sendiri tetap masih terkena hukum dosa laki-lakinya. Jadi fardu kifayah kaitannya dengan jamaah di tempat itu adalah laki-laki. Adalah tanggung jawab laki-laki, bukan tanggung jawab perempuan. Jadi meskipun nanti seandainya digantikan jamaah perempuan, tetap terkena hukum dosanya meninggalkan fardu
fardu kifayah. Nah, ya mungkin disolusikan entah bagaimana nanti diwakili 2 orang 3 orang. Jangan kondangan semua. Iya. Pak Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak Kiai menanggapi pertanyaan Pak Mani tadi Pak Kiai mengenai yasinan dan sholat isya Pak Kiai kan. Ada seseorang tuh Pak Kiai yang mengikuti yasinan, tapi setelah dia mendengar azan itu dia tidak nyaman Pak Kiai gitu untuk menerusi yasinan gitu kan. Setelah dia dengar azan itu dia berani Pak Kiai untuk menyegarkan sholat isya gitu. Gimana tuh Pak Kiai? Ya tidak apa-apa, bagus-bagus saja. Cuma problemnya kan gini Kak, perasaan seorang itu tidak bisa disamakan gitu loh. Sulitnya kan gitu ya. Jadi perasaan seseorang itu tidak bisa disamakan. Bisa jadi orang itu perasaannya nyaman, pokoknya adzan ya kita pergi langsung sholat jamaah. Tetapi bisa jadi orang itu perasaannya tidak enak kalau meninggalkan majelis padahal belum Maka yang seperti ini kan tidak bisa dipadukan, tidak bisa disamakan. Makanya kami tidak mau jawab, tidak bisa jawab kan itu. Setelah ini Pak Kiai mengenai pekerjaan saya Pak Kiai kan, pekerjaan saya ini kan kadang-kadang orang pusat pekerjaan Pak Kiai. Nah, di saat saya prediksi pekerjaan itu lama selesai 2 minggu Pak Kiai. Ternyata mau Pak Kiai itu maulanya itu di luar kemampuan saya Pak Kiai kan. Berarti saya ditanya juga saya harus berbohong untuk Pak Kiai gitu. Tapi untuk menenangkan konsumen itu Pak Kiai itu termasuk maksiat di sana Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Jadi pada intinya tadi Pak ya, ada unsur dusta atau tidak gitu. Jadi kalau kalimat-kalimat yang diungkapkan itu adalah tidak ada unsur dustanya, ya tidak bagian dari maksiat. Jadi satu contoh misalkan adalah janjinya 10 hari tapi kenyataannya sampai 15 hari. Kalau memang ada alasan tertentu ya sudah alasan itu disampaikan, tetapi jangan dibuat-buat kan. Kalau kita alasannya dibuat-buat, itu bagian dari maksiatnya lisan. Nah, makanya adalah ini bagi tukang. Jadi sebaiknya jangan memastikan waktu. Kalau jadi ya kembali lagi tadi insya Allah tadi Pak. Kami usahakan sekian hari kalau bisa Pak. Baru dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kali pertanyaannya di luar tema. Rasulullah SAW pernah mendengar suara makam yang sedang disiksa. Rasulullah pernah mendengar suara makam yang sedang disiksa. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma lalu menancapkan ke makam tersebut. Yang mana pelepah kurma dapat bertasbih dan meringankan sisa yang dialami mayat tersebut. Pertanyaannya, gimana dengan rumput yang tumbuh di makam? Bolehkah dicabut atau dibersihkan? Karena rumput bertasbih dan meringankan sisa yang tumbuh. Terima kasih banyak. Dan terima kasih. Jadi ini memang hikmah Pak. Dari keterangan hikmah memang demikian. Jadi sebaiknya kalau rumput itu pas di atas kuburan, sebaiknya malah tidak usah dicabut. Karena keterangannya itu adalah madama yabis ya. Jadi selama benda itu basah di atas kuburan, maka selama itu pula adalah bisa meringankan siksaan dari orang yang ada di dalam kubur itu sendiri. Ini keterangan hikmahnya memang demikian. Makanya Nabi pun menyebutkan adalah selama pelepah kurma ini basah, maka diringankanlah siksaan dari orang itu sendiri. Jadi malah sebaiknya memang tidak perlu dibersihkan. Kadang-kadang kita itu pokoknya inginnya indah, padahal indah itu nanti istilahnya ada manfaat atau tidak. Jadi sekarang ini kembali sering kami sampaikan di mana-mana ini adalah pola pikir kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat, tetapi sudah dijadikan suatu kebanggaan, menjadi tradisi. Semestinya kuburan apabila kita mengubur keluarga kita di tempat makom umum adalah mengkijing itu hukumnya makruh. Jadi mengkijing itu hukumnya makruh. Dan mayit tidak mendapatkan manfaat apapun dari kijing itu sendiri. Ya.
Jadi mayit tidak mendapatkan manfaat apapun dari kijing itu sendiri. Tetapi kalau ingin berbakti pada mayit, malah sebaiknya uang daripada untuk beli kijing diwakafkan, entah itu di mana, dihadiahkan pahalanya pada mayit, itu malah bermanfaat. Nah. Karena kijing ini tidak ada manfaat sama sekali untuk mayit, Pak. Bahkan tadi adalah kalau kijing itu adalah dibangun di atas kuburan makom yang tanah itu wakaf, tanah umum, itu malah hukumnya makruh. Jadi malah sebaiknya tadi, tapi ya kembali lagi tadi ini sudah fenomenanya seperti itu. Cuma itu kalau bisa kita menghindari gitu. Kalau bisa kita menghindari yang seperti itu. Jadi lebih utama uangnya itu adalah entah itu diwakafkan, entah itu disedekahkan, bagaimanapun terserah, pokoknya diinfakkan di jalan Allah, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit, itu malah bermanfaat daripada dijadikan kijing gitu ya. Ya, melanjutkan pertanyaannya dengan orang. Dan problemnya di sini begitu. Ya saya berkelakar dan ngomong, karena pengurus sampai sekarang ini tidak pernah berpikir ke sana. Mana yang paling penting antara sholat dan tahlilan, gitu kan? Sedangkan tadi Pak Yai hukumnya kalau sholat itu menyegerakan sholat adalah sunnah. Di sini tidak ada menyegerakan yakin hukumnya. Ini kan menurut saya ini kan. Tapi persoalannya, masalahnya ini agar kita itu tertib beribadah itu tertib. Mana yang harus kita dulukan, mana yang harus di nomor duakan. Walaupun kalau kita mengacu kepada hukum yang jelas, kalau saya cenderung kepada sholat tepat waktu. Karena kalau sudah sholat dimulai dulu, ini setan pasti masuk. Males dia melaksanakannya, apalagi kalau tahlilannya lama. Ada ceramahnya, ada macam-macam lagi itu. Nah di sini lah kalau menurut saya, entah ini nanti Bapak Pengurus yang harus bisa menyelesaikan persoalan ini, atau Pak Yai yang memberikan apa yang guidance atau cara gitu kan yang terbaik memang. Kira-kira itu Pak Yai. Terima kasih. Jadi isinya kembali lagi gini Pak ya. Tadi adalah amal ibadah itu berbagai macam tadi adalah. Jadi tadi kami gambarkan adalah yang paling baku sebenarnya. Seandainya tadi adalah jangan meneruskan, yang penting ada sholatnya, gitu. Yang penting ada jamaahnya. Berarti kita tidak ada masalah kalau sudah seperti itu. Tetapi kalau memang sekiranya sampai tidak ada jamaahnya, itu yang semestinya masalah perlu dibahas lebih lanjut gitu ya. Bagaimana solusinya? Karena kembali lagi tadi, perasaan kita itu tidak bisa disatukan. Perasaan semua orang itu tidak bisa disatukan. Kalau seandainya bisa disatukan, kompak, itu malah tidak ada masalah, enak saja. Entah itu di sana semua, entah itu di masjid semua. Cuma ya kembali lagi pada perasaan itu terbentur dengan keadaan yang ada. Itu yang sulitnya, kami tidak bisa jawab, tidak bisa disolusikan seperti itu, Pak. Ya bagus, mengutamakan sholat tetap ya bagus. Cuma nanti adalah ketika kita menimbulkan perasaan orang tidak itu ya juga menjadi suatu masalah gitu ya. Ketika seandainya semuanya tadi, makanya kami tidak bisa untuk menentukan pokok sebaiknya demikian, itu tidak kondisi itu sulit untuk ditetapkan. Terkecuali kalau disepakati, itu lain lagi Pak ya. Tetapi kalau ditentukan oleh seseorang ini sulit. Mungkin nyambung kepada dari mana yang lebih afdol bagi laki-laki melakukan sholat fardu berjamaah di masjid atau berjamaah juga di rumah bersama anak dan istri? Yang kami tahu tetap lebih utama di masjid Pak ya. Lebih utama jamaah di masjid. Meskipun seandainya istri itu tidak jamaah di rumah, tetap laki-laki lebih utama jamaah di masjid. Satu pertanyaan terakhir. Ada Pak? Nah, kalau tidak ada, kita bisa. Oke.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Saya paham lagi menyampaikan ini berkaitan tadi yang disampaikan Pak Kiai. Syarat kita orang yang berzina itu akan dihukum berat, barang ada itu harus ada saksi 4 orang. Nah sekarang yang saya tanyakan, itu 4 orang itu melihatnya secara langsung atau mungkin ada biasanya mungkin 1 langsung, yang 3 saat itu kondisi sudah jalan sana. Itu maksudnya. Kalau seandainya mungkin 4 jadi itu rasanya agak susah mungkin ya. Mungkin 1 yang benar, yang 3 itu tapi yang kondisi dia dalam bersama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kaitannya kita hukum fikih Pak ya. Hukum fikih itu memang begitu sangat sulitnya untuk menetapkan terjadinya suatu perzinahan. Karena kalau kaidah fikih itu adalah ada 1 yang lapor, kemudian ada 4 yang menjadi saksi. Dan kelima-limanya ini adalah melihat dengan mata kepala sendiri, dan melihatnya tidak hanya sebatas orang itu tidur saja ataupun masuk kamar saja. Bahkan sampai ditegaskan oleh ulama fikih itu adalah kelima-lima orang ini melihat kemaluan laki-laki itu masuk dalam kemaluannya perempuan. Begitu sangat sulitnya dalam sisi fikih sebenarnya. Nah, ini memang fikihnya demikian Pak. Kaitan dengan masalah fikih. Bukan undang-undang, maksudnya bukan peraturan-peraturannya, tapi kalau kaitannya dengan masalah fikih adalah tadi harus ada 4 orang ini tidak hanya tetapi harus semuanya melihat. Yang lapor juga melihat, kemudian yang 4 yang menjadi saksi juga melihat sendiri. Bukan kata kawannya, bukan, tetapi istilahnya harus memang melihat sendiri. Sangat sulit Pak sebenarnya. Makanya istilahnya sering kami sampaikan adalah kalau istilahnya bahasa kampungnya gropya uang. Itu jangan langsung mengatakan orang itu berzina. Tapi sebaiknya orang itu maksiat gitu saja. Itu aman. Tetapi kalau berzina ini bahaya. Ini pertanyaannya terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membatalkan puasa Ramadan dengan mendahulunya dengan jima? Kalau batalnya itu disebabkan hubungan suami istri, maka adalah dosa. Hubungannya itu dosa, kemudian wajib qadha segera dan wajib bayar kafarat dzihar, kafarat yang diperberat bagi suami. Berarti adalah dia batal puasa 1 kali itu, kemudian menggantinya dengan 61 kali puasa. 1 kali untuk qadha, kemudian 60-nya sebagai kafarat. Jadi solusinya kalau sudah tidak betah, batalkan dulu baru hubungan, itu Bu ya. Jadi kalau ini memang kan fikihnya demikian. Kalau memang sekiranya itu adalah nanti batalnya puasa Ramadan itu disebabkan melakukan hubungan suami istri tadi bersekutu tadi adalah kedua-duanya dosa. Kedua-duanya dosa. Kemudian yang laki-laki tidak hanya dosa tetapi mendapatkan denda yang begitu berat, yaitu harus puasa 2 bulan secara berturut-turut. Berarti 1 batal 1 hari diganti dengan 61 hari. Kalau berturut-turutnya batal, misalkan di hari ke-30 harus ngulang lagi dari awal. Jadi itu sangat berat, Itu ya. Minggu depan kajian kita terakhir ya. Minggu depan terakhir. Seperti biasa, insyaallah panitia menyiapkan santap malam untuk bersama. Insyaallah ini soto, salat Ismail
subscribe ya. Berikut doakannya dari malam hari ini kita minta berikutnya membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tawdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha su'ayati min jami'il khairati wa hayati wa ba'dal mamat wa yanqadil hajat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talabidana waj'al dhurriyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum li syarri wal dhurri wa tughyan. Allahumma hdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal istiqamati wa taufiq siratal ikhlas wa taslim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arzuqna wa iyyahum at-taqwa wal istiqamata wa husnal khatimah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syafa'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.